Kang Rohim, inget kita siapa? Hah? Ini berapa ini? Ini berapa tuh? Anda berapa? Dua ingat. Ingat tuh. Nama aslimu siapa? Kepanjangan. Gak ada panjangnya saya. Ada sedikit tragedi dari teman kita itu ada yang sedikit capek mungkin ya masuk angin. Nah, kita kupas ini bagaimana cara mengatasi orang masuk angin. Kita kembalikan ke narasumber Bapak Abil. Bapak Abil, oke. Narasumber. Baik dulu lah. Loh, saya bukan inian. Narasumber, ayo. Dibuka ya seperti pengajian biasa lah. Iya. Emang ada kajian masuk angin? Udah gitu dulu dong. Bismillah. Jadi antara medis dan magic. Nah, ini. Ini sama-sama Ini kan dua sisi, Pak. dua sisi. Dia Kita melayangan ya? menyikapinya itu berdasarkan apa? Dari sisi medis apa dari sisi magic nih? Dari sisi medis dulu gimana? Ada apa dari sisi supranatural? Supranatural. Supranatural. Ayo. Jadi Ustaz. bergigi. Siap. Begini. Bagus, Pak. Siap, bagus. Belum. Makanya mau habis sisa apa sekarang? Mau udah ada Pak? Kayaknya sekarang deh. Hah? Nah, gimana sih ngaji dulu ini? Nah, nanti kita Habis nyari sisa keluar. aja, Pak. Makanya saya tanya dulu. Jam Ya, 11 lah. setengah 11 lah. Kan Kan habis sisa, Pak. kayaknya ada masuk angin lagi kalau gitu. Pengen ada Iya, lagi. Itu mah awal semua. Ada ngerikin 2 orang. Enggak digatel aja. Pertama sebenarnya kode sih. Udah awal. Ayo Ustaz Nabil, langsung Ustaz Nabil. Ayo Bil, Ustaz. Ayo. Apa nih? Ini sampaikan apa aja udah. Yang penting masuk. Jadi gini. Lu banting tuh. Nah, begini. Udah begitu. Iya, Happy juga sama. Jadi solusi Seneng banget saya, seneng banget. Anak kobong. ini masuk apa, Mas? Masuk kejadian apa ini? Kejadian apa ini? Dari sisi HSN. Sini dong. Itu answer action. Jadi bingung. Unsafe condition. Unsafe condition. Nah, dia kan yang Seperti apa itu unsafe condition? Jelaskan, Mas. yang masuk anginnya juga orang HSN. Bagaimana? Dia melanggar, Senjata makan Tuhan nih. dia melanggar undang-undangnya dia sendiri tuh. Nah ini tadi saksinya tuh. Sini dong Mas. Saksinya, ahlinya dia. Salah jalan kayak tadi nih. Pakar nih. Pakar nih. Sulit untuk dijelaskan. Kalau zaman dulu itu kan kenapa orang tua bilang jangan keluar maghrib. Amali kan, benar nggak, Pak? Betul. Silakan Pak Adil lanjutkan. Gimana tuh? Gimana tuh? Slogan zaman dulu mengatakan bahwa anak kecil dilarang keluar mau menjelang maghrib. Nah, itu bagaimana, Pak? Seru. Karena kalau maghrib itu banyak goib yang pada keluar. Ya. Jadi ibaratnya kan ada bahasa Arabnya hilal masyriq wal maghrib. Wih. Ya. Jadi Langsung. Masya Allah. Udah langsung mulai. Ya setelah itu baru Bismillah. Kan biasanya gitu kan, ada Arabnya. ada Arabnya. Baru dijelasin lagi Oh, gitu. udah, Nabil, ayo. Satu dua patah ayat. Iya. Ada ayatnya. Ambilin ini, aspek sama rokok itu dulu. Ngumpul. Menyan. Ada rokok jarum coklat. Lanjut. Ya, jadi Pakai dalil dia biar ada dasarnya. Oh, iya. Iya, udah saya bilang. kalau maghrib katanya ya setan pada keluar. Nah. Ya. Tapi itu kan istilahnya kalau al-ladzina. Kita kan di Quran ada ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita itu harus percaya sama yang gaib. Berarti kita harus Walaupun percaya. yang gaib itu kan memang tidak nyata, tapi sebetulnya mereka ada berdampingan. Ya mungkin kalau yang ada kasab yang bisa ngelihat nih. Bang Andri bisa ngelihat. Ya. Bisa ngeliat. Iya. Bisa saya ngeliat. Wah. Bisa ngeliat nggak? Bisa ngelihat aja. Bingung dia. Saya langsung dicek lokasi tadi. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Aja sebenarnya bisa lihat tapi diam aja. Tajiah. Tajiah apa? Mana sih? Walaupun saya bisa lihat, saya nggak bakal kasih tahu juga. Widih. Terima kasih ya. Terima kasih. Lanjut Ustaz. Dia nggak sombong ya. Oke. Saya juga sama bisa lihat diem aja. Kalau dulu kan orang-orang petua-petua kita ya. Enggak. Kalau anaknya main
di sekitar maghrib itu disuruh pulang. Karena jangan main di latar mulu. Di waktu maghrib itu sandekala kalau kata orang dulu sandekala. Jadi Candi Olo. ya sandekala. Candi Kala. Kalau di Jawa itu Candi Olo. Candi Olo ya. Beda-beda. Mungkin di Jawa istilahnya Candi Olo. Sebenarnya sama sih ya. Sama ya? Sama. Jadi ya sangat sakral lah kalau maghrib. Ya, jadi banyak. Pokoknya saya tuh udah mulai pertebangan nih kalau maghrib. Naik. Ada yang ini batik, giling. Air rahasia. Dia juga setan juga ada ya. Setan juga ada yang premium. Kelas bisnis ada. Yang bisnis ada. Ya. Jadi banyak nih. Enggak, jadi memang pesawatnya juga pesawat yang sudah pernah ini ya kecelakaan. Mungkin tadi pas saat Pak Rohim ngambil layangan nih. Heeh. Pak Rohim ngambil layangan dia kayaknya kelewat, kesabet kayaknya. Oh. Kesabet di Bang Andri ya. Belakangnya nih kayak kesabet. Ya. Jadi emang kalau setan itu kan agak dingin ya. Karena dia darahnya berbeda sama kita. Dingin, dia dingin. Jadi kalau tadi agak dingin ya. Hah? Jangan dingin. Oh tadi dingin badan Bang Ron tadi. Dingin kelihatannya pucat kayaknya. Belum makan. Jadi kalau beda, apakah kalau seorang laki-laki dingin kepada perempuan dia setan juga berarti? Kalau itu beda lagi. Pak. Ini saya Berarti orang yang awam nanya nih. Oh iya, Pak. Beda lagi tuh. Beda lagi. Beda tuh ya. lagi. Beda lagi. Berarti bukan setan tuh laki-laki itu ya. Belum ada pasangan kali, Mas. Oke, terus Ya kalau kembali pacaran juga jangan terlalu dingin. oke. Menasihati anak muda gitu. Iya, benar. Bagaimana cara berpacaran yang baik. Oh, pacaran yang baik. Ini jadi belok ke sini. Belok ke situ. Belum, itu nanti Belum. Itu bab Oh, itu 3, bab Mas. tiga. Itu bab 3, ini masih bab 1. Ini bab 1 ya. Bab 1. Dasarnya dulu. Dasar. Oke, Lanjut. Terus. Ya, Pak. Oke. Oke, siap. Tapi Mas, harusnya sebenarnya bertanya sih. Perkenalkan dulu. Perkenalkan Perkenalkan diri. Perkenalkan ya, nama saya Azan dari Ulang. Nah. Ajan. perkenalkan ya. Nama saya Azan dari Azan apa nih? Maghrib apa Isya? Areanya mana? Area mana? Area apa? Regional 2, dari Regional 2. Terminal 2. Bukan ajannya ajan apa? Azan Maghrib. Baru Maghrib soalnya. Habis maghrib ya. Ya, Karena terus. memang lahirnya ajan maghrib. Oh, dari ajan. Ramadan kan? Iya. Terus lanjut Oke. pertanyaan langsung. Saya ingin bertanya ya, Pak Ustadz nih. Pak Ustadz Abil lah. Keren nih. Apa dasarnya mencari jodoh melalui aplikasi seperti Michat itu? Pertanyaan Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus. Pertanyaan yang sangat bagus itu mohon dijawab Pak. Itu mewakili kita semua. Waduh. Aplikasi itu pilihan, jadi selain micet juga banyak. Gimana, Ustaz? Pak Abil yang lebih berpengalaman. Kita kanker. Ya kalau jodoh kan udah di garis tangan masing-masing. Garisnya mana tuh? Umur, rezeki, jodoh itu udah ada takdir masing-masing. Tapi usahanya tadi kan kalau lewat online ya, Michat itu sebetulnya kalau misalnya hukumnya nggak ada ya. Hukumnya nggak ada. Mungkin kalau kita kan kalau ketemunya di tempat baik, misalnya kayak di pengajian, di masjid. Karena kita kan ibaratnya Mas Ajan orang baik nih. Lah kita juga harus kalau pengen dapat baik ke tempat baik juga. Jangan ketemunya di dangdut, di tempat karaoke dan sebagainya. Gitu. Biar juga kan kalau orang yang nongkrong misalnya di micet juga kan itu mah kebanyakan orang ya. Emang iya. Emang iya. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Langsung dilihatin. Maksudnya, entar dulu. Pengalaman kan? Maksudnya, Ustaz langsung dilihatin tuh. Waduh nih, jangan-jangan enggak pengalaman. ini. Saya jadi penasaran nih Belakangnya emang. bawa wajah. Ini di belakang nggak betul. Emang aplikasi micet itu apa, Tat? Apa, Kayaknya Ustaz? Ustaz kok tahu juga ya. Dulu sebet kejebak. Anak muda ini. Micet bisa kan online kan? Iya. Kalau kita start di parkir jodoh parkir Inter itu banyak Pak langsung. Oh, gitu. Soalnya di Anara banyak. Maaf iklan dulu ya. Iya. Kasut tolong.
pindahin ke bawah. Oh iya, Pak Ustadz ya maaf. Ada izin, ada taruna dulu. Iklan dulu. Ustadznya dipanggil sama ustazahnya. Ada taruna. Ustadz takut ustazah. Oke, kita break dulu ya. Oke. Kita cut dulu ya teman-teman ya. Turunin kasur. Jadi pertanyaan Azan tadi bagaimana hukumnya mencari jodoh di aplikasi ijo gitu. Kita ini sensor dulu gitu. Nah nanti bersambung ya berhubung Pak Ustadznya dipanggil sama Ibu Ustazah. Ibu ustazah lagi. Oke kita break dulu. Oke iklan. Satu. Iya, ini Ustadz udah balik lagi. Harian Sinar Club. Ada slogannya. Curhat dong Pak. Ayo gimana Ustadz? Tadi sampai mana Ustadz? Puasa kalau ke orang Padang batal. Apa nyuruh si itu? Gimana Pak Andri? Ya itu tadi pengaruh antara 7 orang baik sama 3 orang jahat. Nah, bisa yang 3 ini berubah menjadi baik atau yang 7 berubah menjadi jahat. Iya, misalnya. Iya, nih pengaruh judi online nih di area nih di terminal nih ya. Kan karyawan lah di sana. Nah, itu mereka saya dapati infonya mereka nggak masuk karena banyak utang habis main slot. Nah, itu sering tuh kayak gitu tuh. Karena pengaruh biasanya. Karena pengaruh dari temennya. Iya, jadi dari yang saya jelaskan tadi nih dari 10 orang tersebut gitu. Yang 7 baik, misalnya yang 7 baik, yang 3 jahat. Belum tentu yang 3 ini berubah menjadi ngikut yang 7. Bisa nambah 8, 9, belum tentu. Bisa jadi yang 7 ini jahat semua karena pengaruh yang 3. Gitu. Berarti tujuhnya kalah. Tujuhnya Sama yang 3 gitu. tentatif. Bisa Gitu. bisa berbalik. Bisa berbalik. Yang lebih dominan yang mana gitu. Apalagi misalnya dia lihat misalnya yang 3 nih, yang 3 misalnya jahat nih, yang 7 baik, ya. Nah, yang 3 nih main slot nih. Nah, yang 7 ngelihat. Nah, dari salah satu yang 3 ini menang. Yang 7 tertarik tuh. Nah, tadinya cuma 3 doang, ngikut jadi 4, jadi 5. Gitu. Jadi pengaruh yang baik ini 7 orang belum tentu bisa bertambah. Yang buruk nih. Gitu. Bisa jadi yang buruk yang baik ngikut sama yang buruk. Tapi Gitu. Real life ya gitu kan, pernah gitu satu case gitu kan, jadi ada satu temen yang dia mempengaruhi gitu kan. Contohnya misalnya kayak kita taruhan bola kayak gitu kan, saya nggak jemputin aplikasinya gitu kan, karena memang di taruhan itu untuk menangnya itu besar gitu kan, tapi dari satu orang ke bawah sampai beberapa orang gitu kan, yang tadinya kita cuman depo beberapa, tiba-tiba candu kan, karena memang bisa withdraw itu narik, itu bisa gitu kan. Nah, karena memang bener Pak. Nah tapi pada satu titik di mana itu semua ngeblank gitu kan, jadi kayak money scam gitu, semua sebenarnya bohong sih. Kalau kayak judi online apapun itu semua hoax, semua bohong. Jadi nggak ada benernya ya. Betul, karena pengaruh Dewa Zeus itu luar biasa ya. Gimana Ustadz? Itu Kayak dulu masukin ayat. ayat itu apa dasarnya? Dalil. Bahaya itu Ustadz. Harus Innamal khamru wal maisu rijsun min amal syaiton. Ya. Artiin diri dah. lanjut. Tapi pertanyaan tadi gimana jawabannya? Nah, ini tadi ayatnya. Dewa Zeus. Iya, ayatnya tadi jelasin Ustadz. Enggak, yang mencari jodoh. Mencari jodoh. Kalau jodoh di surat Ar-Rum ayat 21. Oke. Ya. Bunyinya lupa saya. Ya intinya mah berpasang-pasangan. Kita diciptakan Untuk berpasang-pasangan. dari suku yang berbeda-beda, berbangsa, agama yang berbeda. Ya. Intinya kalau yang penting jodoh mah ya kalau dilihat dari bibitnya bagus, ya bisa kita ambil. Ya. Bapaknya nggak dilihat. Babatnya nggak kelihatan. Harusnya di Ya. foto. Ya. Tapi kalau prinsip saya kalau jodoh ya rezeki bisa kita cari bareng-bareng. Ya betul.
Tapi kalau mau cari yang setara juga sekarang mah banyak ya. Misalnya backgroundnya S1 juga kadang-kadang harus dapatnya S1 ya. Intinya kembali lagi ke personnya masing-masing ya. Tapi kalau Mas Ajan ya yang kan orangnya kayaknya agak primus nih, pria musola. Mas Ajan primus ya? Insya Allah. Insya Allah. Dia kan bukannya pria muka setan. Dua nih. Ada mana? Ya, tadi Lagi pakai kain pria musola. Nah, Kalau lepis pria muka setan. Oke. Lanjut slide. Udah cukup. Tadi masalah dalil tadi. Nama Khamru wal Maisiru tadi. Kalau judi kan emang awalnya iseng-iseng. Di kampung saya juga pernah ada dia statusnya ustadz juga. Terus dulu kan zamannya Pakong sama Singapura. Ya, awalnya iseng dia. Iseng dia pasang. Nah, 2 buntut dapat 3 juta langsung tiket, langsung nggak boleh jadi imam dan sebagainya. Karena udah iseng-iseng Pak awalnya. Langsungnya besoknya langsung dikat. Udah nggak boleh imamin musola, imamin masjid. Ya, dikat. Langsung dia juga langsung sama masyarakat minta maaf. Awalnya iseng-iseng. Kok bisa ketahuan? Ya kan dapet Singapura. Kalau Singapura kan lame dulu. berarti dia jatuhnya demosi ya. Iya demosi. Untuk dia promosi berarti dia harus training lah. training lagi, kenal lagi Pak. Iya. Harus ke Kobong lagi. Nah, tapi kalau untuk hukumnya nih, kalau untuk dapat seperti itu halal apa haram juga? Kalau kalah haram, kalau menang halal. Iya Pak ya. Tapi kalau untuk mentraktir temen itu halal Mas? Kalau Temennya haram nggak jadinya? kalau bisa traktir kan kita buat kebaikan ya. Jangan sumbernya dari yang kotor. Ya. Tercemar jadinya. Nanti kalau yang kita makannya kotor, ya nanti ujung-ujungnya kita malas ibadah. Terus ada aura-aura sel-sel yang dipengaruhi negatif. Jadinya ikutnya nanti pengikut Dewajeus lagi. Tapi kalau kita Adil, Ya. kalau kita ditraktir sama orang yang menang slot gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Iya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau kita tahu gimana? Kalau nggak tahu, Ini kalau misalkan tahu nih dia menang, tapi kita dibagi duitnya gitu buat, maksudnya ditraktir makan. tapi tahu. Tahu. Kalau tahu jangan diem-diem. Ngajak. Gue juga mau. Yang mahalan dikit. Yang mahalan dikit. Yang benar. Kalau itu kan dia ngajak. Tapi ya kalau misalnya tahu ya gimana cara nolaknya yang enak gitu. Karena kan itu uangnya sumbernya dari sumber uang tidak baik. Gitu ya. Jadi intinya tidak boleh. Iya. Kalau tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Susanahan. Susanahan. Susana. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Susanahan. Kalau sunah itu susah Mas Epi, mau nanya Mas Epi? Nanya dong. Enggak mau. Mas Habib bagaimana menyikapi jodoh ini? Ya cepat tanya ke Pak Ustaz. Udah dijelasin sama Pak Abil tadi. Cukup ini. Oke, kita tutup pengajian. Pengajian ini kita tutup. Iya. Tutup Pak. Tutup Pak Abil. Ya tutup nih kayaknya tutup. Tapi takutnya tadi saya Anda kita. Nah, tadi kemana tadi? Ya tutup Ustaz. Tadi renang. Renang. Habis itu Tutup dulu. Tutup dulu Ustaz. Oh, itu siapa? Putra. Putra. Ya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.